وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهب غني اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها اللهم سهل علينا حفظ العلوم وهب لنا واسعة الفضل بجاه نبيك المعصوم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا أنت تجعل الهدن إذا شئت سهلا نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat wal afiat, nikmat banyak umur serta taufik dan hidayah, sehingga alhamdulillah kita kembali masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali berkumpul di majlis kita dengan harapan dan doa yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah duduknya kita di majlis ilmu, berkah pada ratibul hadal dan tawasul kita kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan segala macam doa dan hajat kita, mudah-mudahan urusan kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan duduknya kita di majlis menjadi sebab turun rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji yang sebelumnya seperti biasa yang sedikit kita membahas tentang syair Aqilatul Awwab yang masih di dalam syair yang berbunyi imanuna biyaumin akhirin wajab wa kullu ma kana bihi minal ajab wa kullu ma kana bihi minal ajab. Jadi bahwasanya kita diwajibkan beriman kepada hari akhir dan diwajibkan untuk mengimani tentang segala perkara kejadian yang telah dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nantinya ada di akhir zaman atau ada di hari akhirat. Nah, sampai terakhir kita kemarin bahas antaranya adalah as-sirat, jembatan Jisrul Mamdudun ala Zuhri Jahannam, sebuah jembatan yang terbentang di atas api neraka. Setelah itu kemarin kita katakan setelah setelah rangkaian yang terjadi setelah adanya jembatan tersebut, maka nyampe orang-orang itu ke namanya al-haud, yang namanya telaga. Dan Nabi katakan dalam hadisnya, haudi masiratu syahrin, panjangnya telaga saya, kata Nabi, itu seperti panjangnya kalau orang berjalan selama 1 bulan. Sampai mana nggak tahu dah. Jadi kalau orang jalan kaki 1 bulan, itu panjangnya itu nanti sama dengan panjangnya telaganya Nabi. Ya, wazawayahu sama, lebarnya panjangnya sama, sebulan kali sebulan. Ma'uhu abyad minal laban, airnya lebih putih dari susu. Warihu atyab minal misik, aromanya lebih indah lebih harum dari kasturi. Wa kizanuhu kanujumi sama, dan gelas-gelas yang ada di situ itu seperti bilangan bintang-bintang di langit. Man syariba minha fala yazma'u abada, yang kalau orang minum dari situ 1 teguk aja gak bakal pernah lagi ngerasain kehausan. Ewakilku, dan di dalam gelas tersebut setiap gelas sudah punya nama yang bakal jadi nama pemiliknya masing-masing. Jadi nggak berebutan kan? Pas nyampe atau lewat dari jembatan lari buru-buru ngambil gelas, berebutan kan? Udah ada namanya. Dan nggak bakal tutupan. Jadi kita udah bisa minum dari telaga itu aja udah mulia. Tapi ada yang lebih mulia, yang minumnya bukan dari gelas. Yang laki sebagian langsung minumnya dari tangan Nabi Muhammad, dan Nabi yang ambil langsung pakai tangannya. Dan sebagian diambil sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan perempuan yang mulia lewat tangannya Sayyidatuna Fatimah. Ketiga orang ini yang akan berdiri di samping telaga, ngasih gelas atau langsung dari tangan mereka.
Ya, yang paling mirip ala badri ma'rifatikum bih, kata Tuhan. Ya, tergantung kenalnya kita dengan mereka, tergantung dekatnya kita dengan mereka, tergantung menirunya kita dengan mereka. Semakin besar pula kesempatan kita buat minum langsung dari tangan mereka. Nanti ada juga ya orang-orang yang nggak dikasih minum malaikat, yang nggak dikasih minum sama malaikat. Ketika ditanya sama Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Ya, kenapa ini umat saya kok nggak boleh minum? Kata Nabi kepada malaikat, banyak hal-hal yang setelah kamu meninggal kamu nggak tahu. Maksudnya kamu nggak tahu kan, mereka ini banyak melakukan sesuatu melanggar kamu setelah kamu meninggal. Nah, dari situ kita tahu tadi kita kesempatan kita minum di telaga, kesempatan kita minum lewat tangan mereka, tergantung ikuti kita di mereka. Nah, makanya di antara lain orang-orang yang katanya mau bunuh Sayyidah Fatimah itu kan yang dibilang apa namanya, meskipun hadisnya hadis mimpi, nggak bisa jadi dalil kan. Dan mereka yang punya rasa malu yang kuat, dan mereka yang senantiasa berusaha pakai kaos kaki katanya, mereka yang menjauhi pandangan-pandangan laki-laki, itulah semakin mirip dengan Sayyidah Fatimah, semakin besar kemungkinan mereka bisa minum dari tangan Sayyidah Fatimah dan mungkin dengan Sayyidah Fatimah. Wa ini kulli nabiin haudun yashrabuhu wa ummatuh. Dan nanti bukan cuma Nabi itu yang punya telaga, semua Nabi punya telaga buat mereka minum dengan umatnya masing-masing setelah melewati jembatan. Oleh Nabi SAW, Nabi bersabda, inna likulli nabiyyin haudun. Ya, setiap Nabi itu punya telaga. Wa innahum yatabahuna ayyuhum aktsar waridah. Dan mereka bangga-banggaan. Ya, setiap orang yang lewat jembatan berarti kan bakal minum di telaga kan. Nah, itu para Nabi itu saking banggaan siapa yang paling banyak datang ke telaganya. Maksudnya siapa umatnya yang paling banyak berhasil melewati jembatan tadi. Kata Nabi, wa ini arju an akuna aktsarhum waridah. Dan saya berharap umat saya yang paling banyak berhasil melewati jembatan. Dan memang ahli surga itu ada 120 sok. Ahli surga ada 120, 80 soknya itu umatnya Nabi Muhammad. Jadi kalau kata Habib wa ija akhiru muqaddam yang sudah tahta lima iman. Nah, ada Habib Umar Nabi Muhammad wa huwa wa ija akhiru muqaddam. Meskipun datangnya terakhir, tapi muqaddam. Tapi orang yang paling mulia. Begitu juga Nabi yang mulia, umatnya jadi mulia. Bushra lana ma'asyaral Islam inna lana minal inayati ruknan ghairal munhadi. Lamma da'a Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal ummati. Kata Imam Busiri, lamma da'a Allahu da'ina li ta'atihi. Ketika Allah memanggil Nabi kita untuk menjadi sebaik-baiknya Nabi bi akramir rusli, karena Nabi kita sebaik-baiknya Nabi kunna akramal ummati. Kita pun menjadi umat yang paling mulia. Jadi ketika Nabi ngetok pintu surga nanti ditanya man bil bab, siapa di pintu? Waqala Muhammad. Yang di pintu itu Muhammad dan umatnya. Apa kata malaikat penjaga pintu surga? Bika umir tu'ad afla'an la uftah qoblak. Saya diperintahkan buat gak buka pintu sebelum engkau masuk. Akan surga diharamin buat orang lain masuk sebelum Nabi dan umatnya masuk. Itu makanya tergantung siapa yang di sok pertama, sok kedua. Dari 80 sok nih kita di sok keberapa sama, tergantung dekatnya kita, ngikutin kita apa Nabi. Wal jannah, habis dari apa namanya telaga tadi baru masuk surga. Tilka jannatul lati nuritu min ibadina man kana taqiyan. Syaratnya satu yang utama dari Allah. Itulah surga yang kita wariskan kepada hamba-hamba kita atau hamba-hamba kami yang bertakwa. Ya'adahu Allahu lil mu'minin min ibadihi khalidin fiha abada bi mahdi madhi. Yang harus kita yakini selalu dari salah satu adab kita dalam bab tauhid dari guru-guru kita adalah kita tak pernah merasa berhak dengan ibadah kita buat masuk surga. Kita mentoknya itu cuma berharap dengan janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah akan bakal ingkar janji. Apa salah satu janjinya Allah? Janjinya Allah adalah ketika mereka-mereka yang bertakwa, taat, beriman, beramal saleh tempatnya di surga. Tapi untuk berkata bahwasanya kita udah taat, udah sholat, gak maksiat, kita wajib masuk surga,
Falaisa wajibun 'ala Allahi syai', karena nggak ada sesuatu yang wajib bagi Allah. Sifat seorang Tuhan itu nggak bisa dipaksa. Sifat seorang Tuhan itu nggak bisa diperintah. Jadi kalau kita bilang bahwasanya kita udah sholat, udah puasa dan wajib masuk surga, berarti secara nggak langsung kita nyuruh Allah. Dan kalau Allah mengiyakan hal tersebut berarti Allah bukan Tuhan. Nah, kalau kita udah berdoa, terus kita ngerasa Allah nggak ijabah, berarti Allah jahat, bukan. Malah terkadang yang kata guru-guru kita bilang, kalau ada orang berdoa ngotot banget dan merasa bahwasanya doanya itu harus diijabah, kadang-kadang susah diijabah itu. Kenapa malah bisa diijabah? Karena Allah pengen nunjukin, gak bisa saya dipaksa. Ada orang yang kayaknya ngotot banget, ya Allah, tolong kabulin doanya yang begini. Ada nggak dikasih sama Allah? Kenapa nggak dikasih? Cuma buat nunjukin. Dan gitu enggak. Ya, dalam hadis yang dikatakan ajmilu fitfal. Kalau minta kita yang indah bahasanya, indah permintaannya, indah keyakinannya dalam meminta, indah ngerengek, jangan maksa, jangan. Karena ketika maksa, terus dia masih gak mau ngerti bahwasanya Allah gak bisa dipaksa, ujung-ujungnya pasti kecewa. Setan masuk dari situ kan. Makanya kata Nabi, yustajabu li ahadikum malam yasta'dil. Tenang aja, Allah pasti jawab doa kita selama kita gak tergesa-gesa. Maksud tergesa-gesa apaan? Ya qulu da'autu falam yustajabu li. Dia bilang udah doa mulu pun tapi gak dijawab-ijabah. Itu dia, bukan gak dijabah. Kata Ibnu Ma'abailah, Allah mengijabah doa kita di waktu yang Allah mau, bukan di waktu yang kita mau. Dengan cara yang Allah mau, bukan dengan cara yang kita udah gitu aja yakin. Jadi enggak kita patokin bahwasanya doa itu diijabahnya harus sesuai dengan mau kita, dan kita selalu merasa padahal kita butuhnya sekarang. Allah yang tahu lebih butuhnya kapan, lebih butuhnya apa. Kita emang tetap dibilang istiqjal, innal insana khuliqa halu'an. Ajulah, maka kalian ajulah. Allah manusia masih banyak tergesa-gesa. Makanya dari Allah Nabi Dawati al-ajalah minaj syaitan. Tergesa-gesa, terburu-buru itu bagian dari godaan setan. Tenang, sampai ada waktunya tadi dijawab sama Allah. Karena tugas kita doa. Ingat ya, dalam masalah doa itu yang paling utama kita perlu ingat, doa itu ibadah. Jadi sebelum kita minta ijabah, sebelum masalah-masalah ijabahnya, kita harus ingat doa itu ibadah. Jadi di ijabah tak diijabah, pahalanya sudah ada. Ijabahnya bagus. Karena saya Umar, saya selama masih dikasih berdoa, saya sudah bersyukur. Selama masih dikasih berdoa, saya sudah bersyukur. Karena hatiku tidak dipalingkan dari Allah untuk meminta kepada selain Allah. Fiha ma tashtahihil anfus, di dalam surga itu isinya apa aja yang kita inginkan. Wa fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Dan di surga itu ada nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata. Jadi kalau kita pergi ke mana, kita lihat nikmat itu indah atau sesuatu itu indah, kita bilang surga kayak gini kali, enggak jauh. Apapun hal indah yang pernah kita lihat di bumi ini, berarti surga lebih indah jauh dari itu. Atau kalau ada orang jalan-jalan dia cerita, oh kemarin di sini begini, ada begini, walaupun belum sami'at, selama masih bisa digambarin dan didengar sama telinga, surga lebih indah dari itu. Nah yang paling parah, wala khatara 'ala qalbil bashar. Dan surga itu kenikmatannya itu tak pernah tergambar pada hati manusia. Pengayalnya surga ntar begini kan ada hadisnya, ada ayat itu kita gambarin, ntar kayaknya begini kali ya, ntar bentuk rumahnya begini, ntar bentuk sungainya katanya jalan di bawah rumah kayak gini, gambarin, terserah gambarin seindah-indahnya, seindah-indahnya khayalan tentang surga lebih indah dari itu. Mungkin intinya Allah pengen bikin surprise-nya gitu kan. Kalau kita udah bisa gambarin kan kayaknya pas masuk, oh benar nih khayalanku berarti surga begini enggak. Kalau kita udah digambarin ya, kita jalan-jalan vilanya begini sampai ada kebun teh apa segala, pas kita datang lebih indah dari yang kita pikirin, kan lebih seneng kan. Tapi kalau pas kita gambarin ternyata sama atau lebih rendah dari gambaran kita, oh bukira begini, enggak, tenang aja, pas datang kaget. Nah, apa yang digambarin surga masih lebih indah dari itu.
wala yamassuhum fiha nasabun wa hum minha bimukhrajin. Dan di surga itu enaknya nggak ada capek dan dia nggak bakal keluar. Makanya ketika ditanya ke Imam Ahmad bin Hanbal, mata roha, wahai Imam, antum nih capek ngajar mulu, ceramah mulu, ngarang kitab, meriksa hadis, kapan istirahatnya? Kata dia, ar-roha inda awali ghadamin fil jannah. Istirahat itu adalah ketika kaki kita pertama kali masuk ke surga. Karena kalau masuk surga nggak bakal keluar kan? Mustahil salah alamat. Kalau neraka bisa salah alamat. Udah masuk ke dalam, kalau dapat syafaat keluar. Udah masuk ke dalam dapat bantuan keluar. Tapi kalau surga udah masuk nih keluar salah ke neraka nggak mungkin. Janjinya Allah tuh mau minhat mau kerja, dan masuk ke surga nggak mungkin keluar. Makanya beliau ketika ditanya kapan istirahat, masuk surga istirahat. Tapi dua-duanya kakinya kalau kata Sayyidina Abu Bakar. Kalau kata beliau Sayyidina Abu Bakar, kalau kaki kanan saya di surga, kiri belum berarti belum masuk nih. Itu saya masih belum merasa aman. Bisa jadi pas kaki kanan udah masuk, kiri belum berarti belum masuk. Dipanggil Abu Bakar salah. Tempat itu bukan di surga. Jadi kalau dua kanan kiri udah masuk ke surga, itu namanya istirahat. Jadi jangan nyari istirahat di dunia lagi kan. Jadi kata Sayyidina Ali, man talabal muhal di dunia at'aba nafsuhu wa lam yajid. Orang yang nyari sesuatu yang mustahil di dunia, yang pengen badannya doang dan tak bakal pernah betul. Apaan ya wahai Imam? Ar-roha. Mereka yang mencari ketenangan, keistirahatan di dunia, berarti mencari sesuatu yang mustahil dan tak bakal pernah datang. Cuma capek-capeknya hati sama badannya doang. Ya, mubtilatul shalah, dan di antara hal-hal yang membatalkan sholat. Mari kita bahas satu kali. Kedua, al-kalamul amad. Yang pertama adalah berbicara dengan sengaja. Dan kita bilang yang dimaksud berbicara bukan ngomong banyak, bukan. Cuma 2 huruf itu udah batalin sholat. Meskipun nggak ada artinya, dua huruf. Terus kalau seandainya nggak sengaja, itu dimaafin sampai 6 kata. Yang dari hadisnya itu ahakku mayakulu dzul bijadain. Nabi ketika ditegur sholat 2 rakaat diganti sama sahabatnya, Nabi nanya kan, benar gak yang dibilang sama dzul bijadain? Itu 6 kata. Maka ketika ada orang lupa dia lagi sholat atau ngejawabin orang refleks karena latahnya nggak lebih dari 6 kata, tapi sholatnya tak batal. Tapi kalau sengaja ngeluarin 2 huruf, meskipun sekali kita bilang meskipun lewat hebat. Jadi kalau kayak kita bilang kayak bocah-bocah lagi terawih dan satu batuk yang lain batuk, satu bangkis yang lain bangkis. Ini yang batuk-batuk bangkis kurang-kurang itu 2 huruf, hati-hati. Atau batuk ini bener, burung ledek dia nih, baik. Pokoknya ada hak, ada kok, ada mim tuh, ada gen, ada hak, itu 2 huruf namanya tuh. Beda kalau seandainya emang kita lagi baca Fatihah kesalahan nggak bisa, itu silakan. Tapi kalau nggak ada apa-apa, itu soal ada hebat segala macam, keluar 2 huruf. Tadi kita bilang kok sama mim, itu kalau ada mim itu bisa kata itu. Tapi makanya kalau ada kepentingan ya, jangan bisa kata 2 huruf meskipun nggak memiliki arti. Apa yang ditanya? Itu yang kita bilang bedanya puasa sama sholat. Karena kalau sholat susah, kalau puasa enak, Ustaz santai. Santainya kenapa? Ustaz pernah bilang makan 1 piring tak apa kalau lupa. Bahkan dia nambah boleh aja. Sempat-sempatnya bikin sirup lagi, tak apa. Kalau benar lupa. Tapi gambaran orang sholat lupa tuh gimana? Dia lagi ngadep kiblat, diri, tangan yang pegang, mundur, tiba-tiba ada orang ngomong, bawa kemana ya? Ada bawa kulkas. Maksudnya itu lagi diam, tiba-tiba jawabin orang macam bawa gimana? Iya lupa lagi sholat. Nah begini nggak main dia tadi? Nggak, lupa aja, itu seandainya masalahnya pun, katanya kita bilang pun kalau seandainya benar ada yang lupa cuma sampai 6 kata. Wafi'lul kabir, kemarin yang kedua kita bahas yang batalkan sholat adalah bergerak 3 kali. Dengan syarat 3 kali berturut-turut. Ingat ya, 3 kali berturut-turut, bukan ke-4 kalinya bukan, tapi 3 kali itu batal. Mau gerak 1, 2 cukup. Masuk ke 3 batal. Yang kedua dengan anggota berat, anggota besar. Apa anggota besar? Dari mulai pergelangan tangan
siku, bahu, rahang itu semua anggota besar tuh. Ya kecuali mata, lidah, bibir, telinga, alis itu anggota kecil, jari. Ya, selama pergelangan tangannya nggak bergerak itu semua anggota kecil yang bebas bergeraknya mau sampai kapan aja. Dia mau lakukan sampai selesai sholat, sampai segala macam terserah. Tapi kemarin kita bilang ada dua syarat. Yang meskipun itu anggota kecil bisa batal. Apaan? Yang pertama bikos jelak. Yang pertama tujuannya bercanda. Jari jadi mainin. Yang orang ada saudara-saudara kita yang berbeda pandangan fikihnya ketika tasyahud jadinya bergerak-gerak. Ada yang muter-muter, ada yang ke atas ke bawah, ada yang jarang-jarang, ada. Mereka ada dalilnya kan, kita bilang pada dalilnya sama kayak kita, cuma pahamnya beda. Pahamnya mereka bahwasanya menggerakkan jari itu bukan diangkat sekali enggak, tapi digerakkan terus. Jadi gerakin atas bawah, harroka asabi'ah. Nabi itu menggerakkan buat mereka, menggerak-gerakkan jari telunjuknya, makanya digerakin terus. Kita enggak. Di ulama kita mengatakan arti harroka itu cuma sekali, cuma menggerakkan dan mengangkat jari telunjuknya cukup sekali. Mereka katakan enggak, karena pendapat mereka begitu. Kalau lu latah-latahan, batalkan nih. Dia pas ngeliat sampingnya begitu, diikutin aja lagi sama dia, disengin aja. Atau kayak bocah lagi dah, dia sebelah kiri temennya, sebelah kanan temennya lagi tasyahud, dikasih jempol aja sama dia. Gerak sekali kan, bergerak sekali doang begini ya. Sekali ini harusnya gak batal. Cuma sedang ngajakin usul itu mah. Kok tiba-tiba main ngasih jempol aja? Kan sekali doang Ustaz batal, karena lihat ya bercanda. Mana kita bilang mata melihat orang lewat pakai kode pakai mata. Ya atau bercanda lidahnya, bercanda bibirnya, maka itu bukan anggota besar, tapi ini ada bercanda. Di situ kita tahu sering kita bilang mahalnya jangan bercandain jangan. Dan juga bisa batal satu kali gerakan kalau gerakannya terlalu berlebihan. Kemarin kita bilang harusnya batal sholat itu 3 kali gerakan, tapi bisa jadi satu gerakan batal kalau berlebihan gerakan. Kemarin kita bilang ini perkara yang sering kita bilang juga ya, nutup sok itu jangan diremehin. Kalau kita lagi sholat jamaah, perempuan misalnya sholat tarawih ada yang batal keluar, itu depan jangan diremehin itu. Satu pahalanya gede kata Nabi. Min ahabdil quta ilallah khudwatan yahtu bihal abdu liyasuddal furdiyata alladhi amama. Dari salah satu langkah yang Allah sukai adalah langkah yang digerakkan seorang hamba untuk menutup bolong sok yang ada di hadapannya. Terkadang kita bahkan belum sholat aja dan duduk-dudukan. Selesai ceramah tarawih nih, kan biasanya ada sebagian pulangan nih. Kan depan aja kosong tuh. Mau witir maju nih, akhirnya nutup yang kosong. Yang depannya kosong bukannya dia maju, malah nutup. Maju tutup gitu. Kadang-kadang bukan nutup, bukan maju malah takbir. Maju kakak, nutup kakak, bikin orang maju jadi susah. Sholat ya, sok 1, sok 2, sok 3 ada yang bolong nih. Mau kata di belakangnya ada puluhan sok lagi, itu yang belakang puluhan sok itu pahalanya berkurang tuh gara-gara satu yang gak ketutup. Satu gak ketutup nih, yang belakang dibilang cacat semua soknya itu. Saya dibilang salah satu sok yang paling langkah yang paling Allah sukain itu melangkah buat tutup sok yang ada di hadapannya, jangan malah tutup, jangan. Saya nggak tahu perempuan begitu atau nggak, kalau laki banyak kan begitu. Dia udah mau maju kosong, bukan maju di malah nyuruh orang di belakangnya. Dan itu makruh itu. Ibadah makruh. Nah, soal pahala makruh. Kan sok yang di depan harusnya pahalanya lebih gede dari belakangnya. Ketika mereka ngalah itu namanya mereka ngalah dalam pahala, dan itu makruh. Di semua hal ya, ngalah dalam hal pahala itu makruh. Harusnya kita berebutan pahala, ini malah lepas tangan. Makruh itu Allah paling gak demen. Kayak orang-orang yang seakan-akan gak butuh pahala. Betul, dan yang ketiga, wal mulaqatu najasatin bithawbihi aw badani. Yang ketiga, yang membatalkan wudu, membatalkan sholat adalah kejatuhan najis, kayak di baju atau di badan. Wal maksud bil mulaqah, yang maksudnya ketempelan, kejatuhan adalah anfusi badaja satu syai'an
minhuma thumma la yabadir musalli ila ilqaiha qawa. Dari mana kita jawab masalah? Kalau seandainya yang jatuh najisnya itu kering, itu bisa langsung ditepang. Kayak kejatuhan bangkai cicak, kejatuhan bangkai laler misalnya, gitu. Kita lihat tahu-tahu ada laron mati di muka kita, itu dicetil langsung boleh. Dengan syarat emang najisnya kering. Kalau najis kering itu selalu kita bilang kan ya, najis kering itu najisnya nggak berpindah ke objek yang kena nih. Mohon maaf, bahkan kalau seandainya kita megang kotoran kucing apa segala macam atau kena keinjak, kalau misalnya kering itu nggak usah dicuci sebenarnya apa-apa. Ya udah dilap-lap pakai tisu apa segala macam sampai rasa-rasanya semua hilang, suci. Beda kalau hanya basah, nggak mungkin, harus dengan air mengalir. Lagi sholat juga sama, kalau kejatuhannya begitu, dan semua bangkai deh, semua bangkai itu najis. Beda kalau darah ada darah sedikit, ada darah banyak. Kalau bangkai nggak ada bangkai kecil, bangkai besar kan. Kita sholat pakai mukena, tahu udah selesai sholat 2 hari 3 hari lagi mau nyuci, ada misalnya apa namanya bangkai cicak, bangkai laler apa segala macam itu, kalau bisa dikobok berarti. Kenapa? Karena ada najis. Kata semut sekecil apapun, kalau dia bangkai ke pakaian sholat kita, berarti mencegah sahnya sholat itu najis soalnya. Beda kalau darahnya sedikit, gak lebih dari bulatan 200-an, itu masih dimaaf. Bukan kita kena darahnya sedikit, najis gak? Darahnya tetap najis, tapi hukumnya dimaaf, tetap boleh dipakai sholat selama gak lebih dari bulatan uang 200-an. Tapi kalau udah bangkai, ini gak bisa. Bangkai sekecil apapun, kalau ada di tempat atau pakaian kita sholat, kesentuh sama kita, nempel di badan kita, itu namanya mulaqatun najasah, batal. Akhirnya sering kita bilang orang-orang dulu itu jarang bajunya 2 pun, sekalipun bajunya 2 pasti dibedain buat teman, satu buat ibadah, satu buat main. Jadi baju main itu nggak ada buat ibadah. Satu emang dijaga kebersihan dari segi rapinya, yang kedua takut dengan najisnya. Makanya mereka masing-masing kalau kamar mandi dengan baju sendiri. Maka sebagian kalau seandainya laki-laki kamar mandi dia bisa pakai peci kan. Nah laki dia semua sih, yang laki perempuan yang namanya masuk kamar mandi itu jangan hafil ras, hafil kadamai. Masuk kamar mandi itu jangan apa namanya napak kaki, jangan buka kepala, maksud jangan kebuka kepalanya pakai penutup. Minimal banget pakai handuk. Udah pakai handuk. Nah mereka yang begini peci saja di kamar mandi, nggak ada peci kamar mandi buat sholat. Khusus kamar mandi peci sendiri. Kenapa mas? Biar nggak was-was. Kita sekarang semuanya dipakai kalau buat tidur, buat subuh, bukan nak buat tidur ya, buat sholat. Ngantuk banget Ustaz, akhirnya tidur semalam masih pakai mukena, terus bangun ya wudhu ya sholat, bukan lagi itu lagi. Atau di tidur mau ngapain, mau main smackdown, pakai jalan mukanya pakai mukena, pakai aja lagi dah. Kalau lihat orang-orang dulu biasanya satunya kalau digantung nggak satu di kamar, satu yang buat ibadah, satu yang buat tidur. Kalau yang udah punya pasangan laki bini, jangan baju-baju yang dipakai tidur itu jangan dipakai buat sholat, kami bisa sendiri. Bajunya sendiri, sarungnya sendiri, baju sendiri dah. Kita nggak tahu ngapain kan. Kalau ada najis nggak satu. Sedangkan dalam hadis yang kita dengar dari Nabi, aktsarun nasi adaban fi qabrihi liman lam yastabri bil baul. Dari salah satu adab yang paling banyak orang alami nanti di kuburan adalah mereka-mereka yang nggak beres kalau mulai kecil. Maksudnya nggak beres di sini bukan sekedar buahnya bukan, tapi tidak mengehan apa najis. Kalau habis buang air, buru-buru, mohon maaf ya nggak ditirisin apa segala macam, tahu-tahu sisanya itu kena celana dalamnya, kena celananya apa, dia sholat dipakai. Sampai ke akhirat, sampai ke kuburan nggak ada checklist sholat. Jadi ngerasa udah sholat, Imam Ghazali banyak di antara kita masalah sholat khususnya, dia ngerasa udah sholat, tapi di malaikat nggak di checklist. Kenapa? Itu tadi itu gara-gara najis yang nggak diperhatiin. Bukan masalah hadis ini masalah buang air kecil doang, bukan, tapi di kamar juga sama, di jalanan juga sama, ini baju dipakai di pasar apa segala macam kita nggak tahu.
Pak mau sholat rapiin dulu. Sekarang kalau kita bilang baju yang tadi dipakai ke pasar disuruh kondangan, mau apa kagak? Baju pakai kondangan, dipakai ke pasar nih, habis itu mau lebaran ganti baju bukan kagak? Oh bisa-bisanya bisa dipasang langsung sholat kok bisa. Bajunya itu lagi di dalamnya masih itu juga yang keringetan apa segala macam. Kalau dibilang ini langsung deh sama kondangan, tukar dulu, mandi dulu, ganti baju dulu, yang seger, yang rapi, gitu ya ketemu Allah, ya begitu aja. Makanya wajar kalau kita nggak pernah jadi prioritas kan. Jadi wajar kalau kita nggak pernah diusahakan sama Allah gitu, di belakangin lah, nggak bisa di belakangin. Karena giliran perkara manusia kita depanin, perkara Allah kita belakangin, sama berarti impas. Dan minimal impas sudah kalau seandainya kita bermuamalah interaksi sama Allah kayak gitu, ya wajar kalau Allah sendiri akhirnya sama kita nggak pernah rapi kasih. Karena kita pun nggak pernah rapi ke Allah. Kun lillahi kama yurid, yakun lakallahu kama turid. Jadilah hamba seperti yang Allah mau, baru nanti Allah jadi Tuhan yang kita mau. Bukan Allah kita burakin, bukan, tapi Allah ngalah dengan cintanya sama hambanya tadi. Apa aja yang diminta Allah turutin. Yakun lillahi kama yurid, jadilah hamba ya seperti yang Allah mau, yakun lakallahu kama turid. Dan nanti Allah jadi Tuhan yang kita mau. Fa'inda dzalika tarkulus shalah. Kalau seandainya najis kering tadi enggak langsung ditepak dibuang, maka sholatnya batal. Tapi sekarang kita bilang ya, kalau udah basah, udah enggak ada cara lagi. Di kejatuhan kotoran cicak masih basah gitu. Mau ngapain? Mau dicentil kotoran itu sisa basahnya? Gimana Ustaz? Udah nggak bisa berarti batal. Mau nggak mau udah begitu dah. Lianna hadatha ma yatanafa ma'a syurutin min syuruti shalah. Kenapa? Karena salah satu syarat sah sholat itu harus suci dari najis. Saat dia kejatuhan berarti udah hilang taharatul badannya. Berarti hilang tuh syarat dari syaratnya sholat, harus suci badan, pakaian dan tempat. Ingat ya, badan seluruh badan berarti kan. Pakaian semua yang nempel. Kalau tempat semua yang bersentuhan sama kita dan mukena kita. Badan nih harus suci dari najis, dari ujung rambutnya sampai ujung jari kaki. Nggak boleh ada najis sama sekali. Yang kedua, berarti pakaian semua yang nempel di dia ketika sholat, entah itu mukenanya atau barang yang disimpan di kantongnya, handphone yang dibawa, duit yang dibawa, kalau seandainya nempel masuk kantong lagi sholat, berarti termasuk pakaian. Dia terima uang dari luar, jatuh, diambil, dikeringin, dimasukin sama dia ke kantong, najis nggak? Najis, berarti batal sholatnya tadi. Pokoknya semua yang nempel dan dibawa lagi sholat itu masuknya pakaian, bukan sekedar kepalanya doang, bukan. Dan juga tempat apaan? Tempat yang nempel sama badan kita dan mukena kita ketika sholat. Sejajarnya lebar nih, 1,5 kali 1,5 misal. Sejadah sekarang berbadan dia seputar terbang kali kita nggak tahu dah. Hanya segitu sejadahnya. Ini beli sama Dila. Sholat ini semuanya sih kan paling sholat satu kaki kan nih, satu kaki nempel. Yang bersujud entah, tidak tangan kaki. Sama mukena yang jatuh ke atas sejadah, itu yang namanya tempat udah segitu doang. Kalau seandainya di ujung-ujung nggak kena dia dan najis, nggak masalah. Lagi mau sholat atau dia lagi sholat atau dilihat lagi sholat anaknya kencing misalnya itu rembes dan kena ujung sejadahnya, batal nggak? Kalau seandainya dibilang sujudnya dia nyampe angkat tangan begini, batal mungkin. Tapi kalau sujudnya begitu, kalau di bawah nggak kena. Tapi kena sejadah Anda enggak? Yang dianggap sejadah itu yang diinjak, yang nempel, bukan satu kotakan. Kalau seandainya sejadah yang dianggap itu satu kotakan, berarti kalau kita sholat di masjid yang sejadahnya nyambung, ada kan di sana beda batas di sini. Jauh banget batas. Karena yang namanya tempat itu yang keinjak, yang nempel sama badan kita dan kena kita ketika dia jatuh pas ruku atau sujud. Sudah lebihnya enggak. Dan yang dianggap sejadah itu adalah yang kita injak bagian atas, ada najisnya bagian bawah. Jadi di gelas sejadahnya najisnya kering di bawah nih. Kalau basah ntar dia rembes ke atas, beda urusan. Najisnya kering. Jadi ponakan kita dikencing, udah dikeringin, belum sempat diambilin air. Mau waktu sholat atau mau habis air, dia sholat di gelas sejadah atau kain apa segala macam, sholat di atasnya. Tanggal sholatnya
sah. Tapi kan cowoknya tadi yang ini kan yang mana? Ubin yang ada tadi sih, apa sih jalan dari Ubin tadi? Minta nenek. Berarti yang dianggap lantai itu yang saja. Iya terus langsung aja Itu namanya mau ke situ. 3 hal ini yang HP menjadi kan syarat gitu. sholat. Ya harus suci, badan, pakaian dan tempat. Dari sebelum sholat sampai Ada poin. akhir itu namanya syarat. Setelah kita bilang ya, syarat itu adalah sesuatu yang dipersiapkan dari sebelum sholat dan harus nanti ada sampai selesai sholat. Udah itu. Kalau rukun itu hal-hal yang dikerjakan dalam rangkaian sholat. Fatihah, di Fatihah kita ruku, beda lagi nih rangkaian rukun namanya. Tapi kalau syarat, salah satunya menghadap kiblat. Berarti dari awal dia takbir, sebelum takbir udah ngadep kiblat sampai dia salam harus masih ngadep kiblat, itu namanya syarat. Kalau di tengah-tengah menghilang syarat tersebut, berarti sholatnya juga nggak sah. Harus suci bagian pada pakaian dan tempat. Dari awal dia mau takbir, dan 3 ini harus suci nih. Pas dia takbir, salah satunya dia kena najis, berarti syarat sahnya hilang. Syarat sahnya hilang, berarti sholatnya batal. Itu namanya syarat tuh. Hufirat min awalil ibadah wa luzuk wa lazimah baqauha ila akhiriha. Atau kama yang namanya syarat adalah apa yang harus dipersiapkan dari awal ibadah dan harus ada sampai akhir ibadah tersebut. Fa in asabahu najasa bi ilqa'i rihin aw nahwi wa tamakkana min ilqa'iha 'anhu qawlan biarkan dia bisa lam tabtu salatu. Jadi makanya tadi dibilang kalau seandainya apapun sebabnya, mau jatuh dari atas, mau ke bawah angin, mau ditempelin sama orang yang nggak sholat, pokoknya kalau seandainya najis yang kering hilangin. Tempat apa segala macam dengan syarat jangan dibawa. Kalau misal, kalau apa namanya kejatuhan dari kita bilang ada cicak mati jatuh di sini, jangan diangkat, jangan lemparnya, jangan diangkat, tapi dicetil. Kalau diangkat namanya ngebawa najis langsung batal. Kalau laki misalnya jatuh mana di peci itu jangan diangkat peci, kata cuma ditepak, pokoknya jangan sampai kepegang. Kalau kepegang beda urusan. Kalau kepegang beda urusan, namanya dia ngebawa najis. Makanya sering kita bilang kalau anak kecil lewat pakai kecil lewat tuh apa nih? Jangan udah sholat di kita, jangan ngapain, jangan perlu meremeh-remeh berarti kita jangan bawa najis, karena kalau najis kita nempel sama luarnya. Tapi kalau udah dipeluk, nah nggak bisa dah nih. Yang kemarin kita bilang kalau datang dari depan bisa kita pegangin, bisa kita dorong. Kalau udah jangkrik dari belakang, nggak tahu gimana dah. Lagi emang udah dia 2 tahun ke atas, udah kencang banget gitu pegangannya, udah dah. Niat ulang dah, niat jadi ulang dah. Udah dipegang soalnya namanya udah kebawa najis tuh. Kalau kita tahu, misalnya dia udah keisi pasti dengan najis. Tapi kalau misalnya baru mandi dan biasanya itu kalau habis mandi, habis buang air nggak langsung buang air lagi, masih lama ya berarti nggak pakai. Kalau dia yakin memang pasti masih kosong. Tapi kalau perkiraan yang udah ada, dipeluk, dipegang, patah. Jadi makanya yang sering kita bilang kalau punya anak ya mau nggak mau udah begitu. Tadi diiketin dulu kali anaknya bagaimana ya atau dikasih mainan apa segala macam. Tapi kalau dikasih mainan melihat bapaknya ruku lebih tertarik, jadi lihat bapak mamanya sujud dia lebih tergoda, ya udah. Kalau dari depan masih alhamdulillah masih bisa kita jagain. Dari belakang ya udah nggak mungkin kita bandingkan anak kita dari belakang kan. Dia megang lempar ke depan gitu, mungkin udah Allah alam bisawab aja ulang lagi dari awal sholatnya. Allah alam. Udah sih lupa ya. Minggu kemarin kan juga bantuin adiknya Umi. Minggu nggak ada orang juga, Ustaz ngajar juga. Oh, ada acara. Enggak pengajian. Kerjaan suami itu sebelumnya maaf gajinya kecil. Nah kalau gajinya lebar berarti 2 meter juga. Belum mencukupi kebutuhan. Terus lanjut keterima di tempat lain yang gajinya alhamdulillah. Berarti gaji kakek gue itu cuma alhamdulillah doang ya. Kita terima gaji alhamdulillah. Apa kita termasuk gak bersyukur dengan kerjaan pertama? Enggak. Kalau kita gak bersyukur itu tadi kita bilang udah dapat yang mencukupi, bahkan ada lebih-lebihnya dikit, masih terobsesi dengan hal lain. Ini kalau seandainya bisa dapat sekian juta pasti lebih enak nih. Nah sekarang gaji kita 7 juta udah enak. Kalau ada gaji yang lebih kerjaan ambil deh. Jadi gimana cara kita bersyukurnya? Tadi sebenarnya juga nggak mutlak banget
ketika kita pindah kerja langsung dibilang bersyukur nah. Minggu. Tapi lihat efeknya. Saya lagi ngaji. Mama buka bawa lagi. Nah ada kita kerja gaji 5 juta misalnya. Tapi kan masih Ada tawaran lagi gaji 7 juta. Gak ada efeknya sama sekali. Maksudnya gak ada efeknya, sholatnya gak keganggu, gajinya gak keganggu, kebaikannya gak keganggu. Udah jangan pindahnya gak bersyukur namanya. Kenapa? Ya tapi kalau seandainya tadi yang bikin kita pindah kerja akhirnya banyak kebaikan yang kehilangan bahkan sampai melakukan yang haram, ini baru nih. Ya baru ya kita gak bersyukur. Ya kemarin baru mau kita streaming pengajian Nabi Mustafa, saya menceritakan seorang sahabat yang minta sama Nabi biar kaya. Nabi udah bilang harta yang sedikit yang kamu bisa bersyukur gak bikin kamu bahaya lebih baik daripada harta yang banyak yang gak bisa kamu kuasai. Intinya adalah ngotot deh, minta doa juga pada Nabi. Hari doa juga lagi jadi kaya. Yang tadinya sholat 5 waktu jadi gak sholat. Itu tadi jalan. Timbang zuhur asarnya doang. Habis itu berkurang subuhnya doang. Habis itu berkurang Jumatnya doang. Habis itu selama setahun gak pernah sholat. Sampai pas kaya Nabi bilang ambilin zakatnya, nolak dia. Wow, ini bukan zakat nih, namanya pemaksaan. Ini namanya pajak haram itu. Nabi yang minta padahal. Sampai ujung-ujungnya Allah turunin ayat, Allah gak terima hartanya. Dan dicap sama Allah juga ramah. Minta maaf ke Nabi, ya Rasulullah, maafin ini harta saya yang buat bayar zakat segala macam. Kata Allah, enggak, Allah udah larang saya buat terima. Datang zaman saya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tolong terima saya, harta saya, zakat saya, kan kamu tahu saya dulu dekat sama Nabi gimana. Kata Abu Bakar, enggak, Nabi dan orang bagi saya. Kalau saya bersama zaman saya Umar, sampai akhir dia mati dalam keadaan munafik yang Allah bilang tadi. Karena itu tadi kita bilang efek ini yang kita perhatiin. Jadi nggak mutlak juga orang nyari kerjaan, nyari tambahan langsung bilang nggak bersyukur, enggak. Tapi efeknya ini gimana? Dan seandainya dia nggak dapat kerjaan yang lebih gede gajinya, marah-marah apa enggak? Baru nggak bersyukur. Ini gaji berapa ya sekarang? 6 juta. Pengen nggak punya gaji 8 juta? Pengen besar. Dinyari itu nggak dapat, hati nyantai. Ini nyantai nanti nggak apa. Tapi ketika dia nggak dapat jadi marah-marah ya, untuk ngabisin dan nyari-nyari mana ini ngapain nggak bersyukur ini. Padahal yang kita tadi dibilang masih cukup, masih lebih dikit itu yang poin nggak bersyukurnya di sini. Bukan mutlak nyari yang lebih bagus langsung dibilang nggak bersyukur kan? Doa khusus buat bantu lunas utang. Gak ada khusus, kayak gak ada doa khusus gue simpen sendiri kayaknya. Banyak ini kan ya. Di antaranya tuh ya, apa namanya yang sebelum subuh tuh, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, astagfirullah. Itu kan 1 minggu sahabat minta baca itu dari Nabi, lunas utangnya. Terus amin Allahumma ya farijal ham, ya kashifal gham, ya mujib da'watal mutarri. Irhamni fi qada'i daini rahmatan tughnina biha rahmati man siwa. Itu doa. Satu lagi apa ya? La ilaha illallah malikul haqqul mubin. 100 yang habis sholat zuhur itu baca. Itu yang kita tahu dari guru-guru kita ini. Hafal ya, enggak usah kita tulisin tar. Biar dengerin aja sekali aja, enggak usah dibelah. Bersama-sama ngutang semuanya dah. Tapi itu doang, 3 doa khusus nggak sih? Tapi yang maksudnya yang Nabi ajarin ke sahabat itu. Ya Allahumma ya. Oh bukan. Allahumma ya Ghaniyyum ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Walid al-Ghnina bi'aladika harami wa bifadlika amman siwa. Kalau hadisnya itu doang. Tapi kalau di kiai kita bisa tambahin kan, wa bita'atika al-ma'asiyatik wa bifadlika amman siwa. Itu sama kata Nabi, lau idlaka mithla uhudin dhahaban dainan. Kalau kamu punya utang sebesar gunung Uhud, baca doa lunasi. Kemarin kata Habib Mustafa, kata beliau itu kan di darasnya dia bilang jangan utang kalau nggak darurat. Dan kalau memang kita utangnya darurat, jangan takut Allah pasti bantu. Jadi intinya ya lunas utang ini segala macam selain doa tadi dari awal utangnya itu ya perhatiin. Boleh nggak utang? Boleh nggak utang? Tapi dari awal utang itu perhatiin berapaan. Kalau darurat insya Allah kata beliau Allah bantu pasti. Bahkan kemarin Habib Abdullah ada dalam nasihat kan dia bilang yang terkadang dapat pahala itu bukan cuma yang sedekah, tapi yang ngambil sedekah karena darurat tidak punya uang lagi pun bisa pahala. Kita dikasih sedekah orang nih, kita darurat, kita ngambil itu bisa pahala itu. Ngutangnya kita bisa pahala kalau emang darurat ini. Tapi kalau seandainya buat poya-poyanya gaya misalnya ini hati-hati.
Apakah yang kita belum dapat di dunia pasti akan didapat nanti di akhirat? Apaan maksudnya nih? Maksudnya kalau sekedar nikmat apa segala macam ini enggak, surga komplit semuanya ada. Jadi apa yang kita nggak dapat di dunia ada di akhirat. Pasal kita bilang tadi, akhirat itu menjadi lambang keadilan dari Allah. Siapapun mereka yang Allah jadikan di dunia ini nggak bisa mendapatkan apa yang mereka mau dan mereka bersabar atas ketetapan Allah, gantinya nanti di surga. Tadi ayatnya wafihi madashtahihin anfus, dan di dalam surga itu apa yang dipengenin sama nafsunya ini, pengen ini ada semua. Kenapa lebih sering diukir surga dan neraka? Padahal yang lebih awal akan ditemui siksa nikmat kubur. Nah, siksa nikmat kubur di kemarin udah kita bahas, ada kan? Gitu. Tapi kenapa yang memang kebanyakan juga yang disebutin surga dan neraka? Karena itu yang abadinya. Kalau siksa kubur, ya ada masanya lama juga sampai hari kiamat, cuma nggak abadi kan di situ kan. Dan siksa nikmat kubur cuma DP doang. Yang kalau kita dapetin juga nggak separah apa yang bakal dapetin di ujungnya. Makanya yang diingetin yang ujungnya nih yang lebih parah nih. Kalau udah masuk abadi atau masuk ke dalam neraka, kalau masih di barzakh, masih di kuburan, harinya sama kayak kita kan, sama harinya sehari dihitung satu hari. Tapi kalau udah masuk ke neraka, satu harinya itu kayak 1000 tahun di dunia. Makanya diingetin banget yang soalnya hati-hati, jangan ngarep lah sehari aja di neraka, sehari tengah harinya. Makanya diingetin ke sono. Terus bukannya kalau seandainya mereka masih di kuburan juga belum tentu bisa ngerasain surga kan? Belum, tapi ada fathahnya kan, ada ventilasinya yang Allah buka. Yang itu aja udah bikin mereka senang. Makanya para mayat-mayat soleh di kuburan tuh selalu berharap sama Allah, kapan sih kiamat? Kapan sih kiamat? Nungguin banget mereka kiamat. Tapi sebaliknya, yang punya ventilasi ke neraka udah dikasih lihat tempat mereka di neraka, dia baru mau ntar kalau kiamatnya jauh jangan sekarang ini kita udah capek, apalagi nanti dapat yang itu tuh jangan deh. Jadi nikmat surga dan siksanya juga dibahas juga sama, dan hadisnya juga ada, pelajarannya ada gitu. Tapi kenapa lebih sering langsung ke surga dan neraka? Itu karena lebih bahayanya di situ. Kalau udah masuk satu, langsung mereka bakalan mati. Dan adabnya nggak main. Tahajud bisa jamaah nggak sama suami? Ada sholat-sholat yang bisa dilakukan jamaah karena dia sunnah, emang disunahkan berjamaah. Tarawih, terus sholat id itu kan memang sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Ya, tapi ada sholat sunnah yang nggak disunahkan berjamaah. Sholat witir selain Ramadan nggak disunahkan berjamaah. Tapi kalau kita mau jamaah boleh nggak? Boleh, cuma nggak dapat pahala jamaahnya karena memang nggak disunahkan berjamaah. Tapi mau dalam jamaah boleh, kayak anak-anak kecil jadi SD, MTS apa segala macam, duhanya jamaah kan ya. Duha kan disunahkan berjamaah, tapi buat pelajaran tak apa. Yang penting syarat berjamaahnya tetap dilakuin. Nggak bakal nikah. Lebih baik anak lain. Ya Allah, tapi ini jamaah suami. Kalau kita tahap masuk angin kan berkali-kali dosa padahal enggak. Ya kalau benar tahap doang ya, kalau keluar kondisinya nggak tahu kan. Kalau tahap doang nggak, berkali-kali nggak apa-apa, sampai akhir nggak apa-apa. Coba telan minyak angin terus belum sholat dah, nggak banyak banget. Sultan. Kata Buya ya, di rumah nggak boleh ada lukisan yang sifatnya bernyawa. Iya memang. Nah gimana kalau ada gambar hewan yang dari kamu? Harusnya dihilangin. Ya paling nggak kalau seandainya kalau sudah bukan keramik, duit lagi nih, tutupin dah. Tutupin pakai stiker kayak apa segala macam, tutupin jangan kelihatan. Intinya semua gambar yang kalau dikasih nyawa dia hidup itulah hewan, manusia setengah badan. Kalau pala doang nggak ada, nggak pala doang dikasih nyawa hidup. Ada badan doang nggak pakai pala hidup, nggak harus nyawa. Nggak, kalau hidup berarti nggak pakai. Kayak pernah kita bahas masalah roti buaya kan, yang disaranin sama guru kita bilang kan, kalau yang belum nikah nih bawa roti buaya nih, jangan diganggu roti buaya, jangan utuh, jangan. Ya, jadi ada potong dulu pakai lidi baru. Tapi tetap pakai lidi biar kelihatan nyambung. Jangan bawa yang badan sama paha, mau ngapain? Roti buaya nih badannya paling bisa ya. Yang terima juga serem, mau ngapain? Enggak, tapi dipotong, tapi dipakai lidi biar kelihatannya nyambung, tapi aslinya nggak nyambung, bedanya dikit doang gitu. Kenapa? Kalau pengen keluar dari
memang pendapat utamanya yang bisa bikin apa gambar boneka patung itu yang paling kita bahas kan ya, yang kalau dikasih nyawa jadi hidup itu yang diharamin gitu, itu pendapat utamanya ya. Ya kalau kita mau bilang fikih luas, ada yang bilang nggak batal itu zaman dulu waktu orang takut nyembah berhala dan lain-lain, ya silahkan. Tapi yang utamanya memang dibilang haram itu boneka patung lukisan yang bernyawa itu haram. Ya makanya kalau bisa gitu. Nah sekarang solusi kalau keramik mahal nih Ustaz, bongkar segala macam, ya udah tutup aja kayak stiker gitu. Kalau kulkas doang jangan, masih kelihatan kayaknya. Coba kayak stiker. Nabi pernah marah kan waktu Sayyidah Aisyah itu dikasih horde, ada gambar makhluk. Kata Sayyidah Aisyah, saya lihat wajah Nabi merah gak seperti biasa. Dan Nabi bilang, wahai Aisyah, salah satu azab yang paling parah adalah mereka yang mencoba meniru seorang tua. Maksudnya mencoba menciptakan semua makhluk dengan digambar atau dibuat atau patungan. Alladzina yudahuna khalqahum. Kalau surat Fatihah kan maksudnya harus benar, kalau surat pendek harus benar nggak? Ya dibilang harus sebagai rukun enggak. Tapi kalau ya baca Quran masa ya kita salah mungkin nggak enak juga. Fatihahnya benar nggak? Benar, tidak berarti rukunnya selamat. Sunnahnya baca surat pendek. Kalau surat pendek ada yang salah, betul nggak suratnya? Enggak, kan namanya sunnah. Tapi juga jangan sembarangan. Fatihahnya bagus, walaupun amin sudah rekan nggak usah Allah yang ngambek namanya nih. Bacanya salah nggak juga gitu. Bagus semuanya yang bagus. Tapi yang intinya di Fatihah. Kalau seandainya kita pengen sharing ilmu gitu saat nanya-nanya apa segala macam, tapi kalau kita pengen ngomongin masalah ilmu ke yang lebih tua, takut bilang lebih muda, takut tadi ngajarin apa segala macam, enaknya gimana? Tapi kita pengen ngomongin tentang ilmu yang kita pelajari, kalau ada yang salah apa segala macam, lihat orangnya aja sih. Ya, kalau kita lihat yang orang kayaknya nggak bisa kita ngomongin agama sama dia, nggak terima dia dengar nasihat atau sharing agama kecuali dari guru, jangan sama dia, berarti kita jadi salah paham. Tapi ada orang-orang yang suka ingat pelajaran mereka ketika di majlis, ada yang begini nggak? Apa yang ngomong? Saya tinggal lihat orangnya sampai kita juga kalau lagi baca kita mau mudah, kalau ada teman-teman yang senang ketika iya hukumnya ada yang belum belakang gitu aja ada ya. Tinggal kita orangnya aja. Kalau orangnya bisa diajak ngobrol sharing seragama silahkan, kalau nggak usah. Cara bersihin najis darah nyamuk yang di PPD boleh. Adanya di kamar tapi nggak mungkin disiram air kan. Sama kayak kencing yang kita bilang. Kencing anak muntah apa segala semua najis. Yang basah itu keringin, udah keringin sampai hilang zatnya, warnanya, aromanya, udah ditungguin kering, siram air di bagian najisnya selesai. Air yang keduanya gimana hukumnya? Mustahil. Bukan najis, bukan najis mustahil, najis itu mau dipel biasa apa? Yang penting najis itu dulu diangkat semuanya, warnanya, sisanya, zatnya, sampai aromanya hilang, dikeringin, baru bisa siram air di bagian yang kena najisnya, nggak usah kamar kan? Udah selesai itu namanya. Bersih lagi nanti najisnya. Kalau sperma jadi najis kan apa? Kalau benar mau maaf, kalau benar cuma sperma. Kalau tercampur dengan keputihannya apa segala macam cairan-cairan yang lain bisa jadi najis karena yang lainnya. Tapi kalau murni spermanya enggak. Dia tahun besok udah bikin KTP, bulan besok 2007. Kalau baju kita udah disikat, udah dicuci, masih sisa darahnya yang boleh pakai sholat boleh. Yang tadi kita bilang hukumnya jadi dimaafkan dengan syarat dicoba bersihin dengan semua saran yang dia dengar bisa membersihkan. Pakai ini nih, pakai ini, cara nyuci begini, udah cobain, masih ada darahnya, itu nggak apa-apa. Nanti udah dimaafkan hukum. Kalau kita biasa pergi pakai baju syar'i, terus waktu sholat baju kita kena najis, gimana najisnya basahkan? Ya berarti nggak boleh pakai. Kalau seandainya bajunya najisnya di mana? Kena di ujung tangan, gampang. Sebenarnya becek dikit aja, bawa kamar mandinya, bawa motornya bersihin najisnya dengan disiramin air, ntar lama-lama hasil udah hilang, ya udah sholat. Paling basah-basah dikit gitu. Kalau nggak bisa juga najisnya di bagian tangan atau di bagian badan, nggak mungkin dibersihin pakai air sekarang. Ya dia makanya itu berkali-kali kita bilang kalau kita pergi di waktu yang kemungkinan ngelewatin sholat di situ, berarti bawa peralatannya. Kalau takut bajunya sampai segala macam najis, mau kena aja. Jangan ngandelin di orang, kali ntar ada masjid, ada setengahnya kali, nggak usah dah, kita jaga-jaga sendiri aja bawa, itu lebih aman.
nggak boleh lihat sini dong, nggak boleh lihat sini. Kalau kita lagi perjalanan jauh berkali-kali kamar mandi buang air, terus mau sholat gimana Ustaz? Perasaan baju kotor apa najis? Kalau kotor nggak masalah. Kalau najis berarti lepas yang ada najisnya. Tadi kita bilang alhamdulillah kalau kita ketemu di masjid yang tertutup bagian perempuan ya mohon maaf, ya udah ganti. Buka yang karena najisnya ganti mukenanya, ntar pakai lagi. Ya mau nggak mau begitu udah. Ya, tadi kan kita bilang perjalanan bukan menjadi alasan akhirnya kita sholat nggak sempurna dengan baju najis dan lain-lain. Mukena ada kalau nggak, oh kita tongkat selfie aja kita bawa, kalau mau jalan-jalan masa mukena nggak bawa apa? Peralatan selfie kita, powerbank kita ingat semuanya, masa mukena mau jalan-jalan nggak ingat? Bawa berarti. Satu orang kagak sholat di rumah, benar rumah kita nggak ada keberkahan. Kata para salaf kita begitu. Kalau kata Imam Haddad bahkan fa'innahu syaitonun marid. Ada orang tengah-tengah rumah kita nggak sholat, setannya orang. La tujamilu, jangan dimanis-manisin, jangan. Harusnya satu keluarga itu bisa bikin dia ngerti dia salah. Jangan malah bikin itu ibadah masing-masing deh, kita keluarga yang penting akur, nggak ada. Ini orang yang nggak sholat akur di rumah terus kita bilang yang penting akur, hati-hati. Tadi akhirat dia menurut kita malah menganggap kita nggak bilangin dia. Kalau pakai yang buat sholat, sejadah dan mukena, kalau di laundry gimana? Pinjam kayak orang laundry sana dah. Ini barengan begini semuanya sejadah, mukena, semua yang di laundry bareng. Aku doang di rumah bagaimana nih? Iya, satu doang berarti. Masya Allah hidup di zaman sahabat kayaknya. Tapi kalau pun benar gitu, kalau pun benar, ya berarti pakai yang ada yang bisa gitu. Ya nggak mungkin masa mukena satu sih. Bukan satu kita cuci, kalau musim panas, cuci pagi zuhur angkat. Kalau musim hujan, becek. Dan mau masuk angin, ntar baju bukan apa basah dipakai. Nggak, jangan satu lah. Apa yang ngaji kita berapa? Ada nggak apa yang ngaji deh? Dasar tidur kita ada berapa? Kalau seandainya di lemari ada tumpukan daster buat tidur doang, mau kena aku kebalik kayaknya deh. Mending mau kena aku 7 dah, daster aku dah. Masya Allah. Itu lagi sholat jamaah kejatuhan cicak besar, cicaknya kita cetir ke muka orang, semangat banget. Itu yang punya dendam apa sama orang sebelah itu sih. Kenceng banget nyetirnya, mau ngapain? Kenceng banget, maksudnya antara milih-milih jari dulu, gimana sih? Santai aja, pelan, gak usah dicetir. Gimana tuh? Anu maci, cicak yang gak ada miskin loh. Bukan kenceng banget, mau ngapain? Udah asal aja. Sama kayak kita yang kita bilang ya, lagi sholat tiba-tiba gak ada sisa makanan kan ya, kita bilang keluarin kan, ini meludahnya ke bawah aja biasa. Gak usah semangat banget, mana gitu, jangan nyampe ke sejadah orang, ntar jadi dia gak perlu kenceng-kenceng, yang penting gak diangkat gitu aja, jatuh buru-buru tepat, yang penting jangan diangkat. Dan gak harus setil semangat gitu, gak nyetil ke belakang lagi yang nanti orangnya gak kelihatan. Lu selamat yang belakang rame, darinya pelan aja nyantai. Dan kalau bisa juga ngarahnya kalau nggak ke samping, ke depan, biar nggak kelihatan yang belakang nanti gimana. Ustaz ngajarin anak cowok biar sholatnya nggak bolong dan maunya di musola atau masjid gimana ya? Soalnya bapaknya masya Allah, bagus dong kalau bapaknya masya Allah. Ini masya Allah ngelidik, masya Allah apa nih? Bapaknya masya Allah bapaknya dah. Masya Allah Pak, begitu kan ya, ada nih, bukan Masya Allah nih, bukan Masya Allah dah ini. Beda nih, beda intonasi, beda hasil soalnya. Titipin yang lain lah. Dia titipin kalau dia menyencing, sampai segala macam, titipin lah mau gimana. Kadang kalau adik-adiknya nih, sudah punya adik laki nih, sering ke masjid gitu. Ya itu kalau ke masjid bawa ponakan lu nih, ajak ponakan lu nih. Tadi punya sepupu yang lebih gede, ngerti nih, ajak nih sepupunya nih gitu. Ya gimana kalau bapaknya enggak? Dan yang lebih penting adalah tadi kita bilang, kalau seandainya belum bisa jaga ketertiban di masjid, ajarin sholat di rumah. Jamaah, bikin jamaah di rumah. Dia bilangnya ke bapaknya, kalau kamu ajak jamaah di masjid, bikin jamaah. Dia bilang, ya bilang aja mana kecil itu, bikin pagar-pagaran yang masjid kita di sini di rumah nih. Kayak kita sholat di sini dulu, gitu. Ramai jamaah sama ayah sama ibu di rumah. Ini sholat jamaah dia. Kita kalau udah bisa ditertib di masjid, karena biasa ini kalau kita ditertib juga bukan ke bapaknya, dia nggak takut akhirnya bisa jadi bercanda. Ini yang lebih takut jadinya ganggu yang lain tak.
Kalau seandainya ke arah pulang, mendingan sholat di rest area atau di masjid atau di rumah biar bisa bersih-bersih dulu. Kalau dia yakin di rumah bisa sholat dalam keadaan bersih dan waktunya masih cukup, itu apa? Tapi kalau enggak, gimana kira-kira? Ya bisa enggak? Kalau yakin di atas 60%, 70% yakin sampai rumah bisa bersih-bersih dan sholat dengan tenang, silahkan. Tapi kalau nggak tahu sih, kadang juga macet, jangan dengan sholat dulu. Nanti nggak jadi alasan soalnya. Gimana caranya nenangin diri biar gak sumpek sama suami Ustaz? Jangan dilihat, jangan lihat YouTube ini kayak kresek dan lihat lah. Udah jadi lakinya biar gak sumpek gimana? Lihat dulu. Hari-hari sibuk, pas lagi ada waktu dia main. Hari-hari sibuk kerja, pas ada waktu malah main game atau malah ada yang ngajakin keluar. Gimana caranya biar saya gak sedih karena perlakuan suami saya? Dan pernah kita bilang aja simpel, tapi emang susah jalan ini. Simpelnya jangan mencoba menguasai apa yang gak bisa kita kuasai. Minggu lalu kita bilang jangan coba menguasai apa yang gak bisa kita kuasai. Salah satunya hati lagi kita hati kita sendiri aja gak bisa kita kuasai sampai kita minta Allah yang muqalliban qulub, wahai yang membolak-balik hati, tetapkan hati saya. Hati saya minta Allah berikan. Hati orang pengen kita kuasai susah. Mungkin hati kita sendiri. Kalau kita nanya laki juga sama mungkin. Saya pengen sama istri saya saat lagi pengen ngobrol, di malam main handphone. Saya di malam suka nonton Netflix atau segala macam. Sama udah. Jadi kalau dibilang tapi kan harusnya lakinya begini, itu kan akhlaknya dia kan. Harusnya dari dia akhlaknya bagus, di rumah ngobrol sama istri, bantu kerjaan istri kan nanti gini. Iya, itu tuntutan dia sebenarnya. Tapi tuntutan kita adalah nggak mencoba menguasai mereka. Akhirnya capek sendiri, entar ngobrol dijawabin, alhamdulillah. Nggak dijawabin jangan disambit lakinya, jangan. Saya pengen ngobrol nih bang, yaudah lu ngomong dah. Lakinya sambil krim-kripan, pulang kerja sambil main handphone. Yang penting udah ngomong aja dah, dijawabin gak jawabin terserah dah. Yang penting paling nggak di awal dia bilang iya ngomong dah, dengerin dah gitu. Kalau nggak kejawab nggak apa-apa. Ya tahu-tahu lagi ngomong panjang dijawab, suara ngoroknya kedengaran. Kalian kedengar nih tidur lagi, ya udah jangan kayak marah. Kamu bangun lagi mana bini tidur kamar mandi. Memang lagi ngomong kacangin, aku tidur kamar mandi. Udah sudah tuh. Mau ngapain? Dari itu bilang ya nggak bisa. Tadi itu doa itu ngajarin kita hati kita sendiri aja, kita minta sama Allah buat ditangin. Terus kok minta kita hati orang lain? Makanya dari situ juga berarti kita tahu kalau kita pengen laki kita hatinya berubah, minta sama siapa? Allah. Dan minta sama dia mentok 3 hari, kita berubah lagi. Oh jangan main game mulu, oh iya gue matiin nih. Ngobrol, buka lagi handphone nih. Main game udah kan dia main handphone lagi dia udah. Cuma emang benar buat mengerik dong, bisa main game lagi udah. Nggak bisa kalau dengan minta begitu, makanya minta sama Allah. Ya, dan sekali lagi yang terakhir lihat pahalanya aja. Dan surga itu yang kita bilang ya, hidup yang paling hal yang paling bisa nenangin diri kita ketika kita merasa dunia ini gak sama dengan dunia kita. Jangan lihat dunia, jangan lihat pahalanya. Kerja capek, hasilnya kok gak sama ya kayak kita mau ya, lihat pahalanya. Nikah, niatnya pengen seneng kayak laki jalan berdua, oh ternyata laki model begini, lihat pahalanya. Paling gak Nabi udah janji siapapun perempuan yang lakinya senengin karena perlakuan yang lakinya ridho ketika dia meninggal maka masuk. Udah itu aja kita cari dah. Serah memang dah kalau mau gimana kayak yang penting masuk surga, lo masuk neraka, masuk apa Indomaret belum ada. Yang penting masuk surga. Jadi kan begitu dah, gitu. Simpel tapi emang gitu. Maksudnya kelihatan dengarnya simpel tapi itu katakan begitu. Pertanyaan kita malam Rabu belum dijawab saat masalahnya yang mana ini? Ada 4 yang belum dijawab malam Rabu soalnya masuknya telat. Salah satunya nggak tahu ini benar apa enggak ya? Kayaknya ini nih, yang nyimpen duit suami. Kalau diamanahin nyimpen duit semua kemarin kita bilang malam Rabu ya, istri berhak nolak kalau suami nitipin duit. Tapi kalau suaminya suruh gimana sih? Oh boleh nggak? Boleh. Hak istri itu nih. Ini bukan buat nuntut di rumah ya. Hak istri itu dia disiapin makan selesai. Jadi bahkan yang belanja pun laki. Jadi suami istri gue nggak bilang nih duit bulanan gaji gue tuh simpen tak buat bayar anak sekolah atau segala macam. Enggak, gue nggak mau megang duit. Oh iya benar.
Boleh bisa? Boleh, emang apa aja gini megang duit. Gede banget kan itu. Jangan ngatur semua suami, ngatur semua suami. Kita kalau bayar, minta. Biarin. Bayar anak sekolah, minta. Bayar kontrakan, minta. Apa yang kita bilang? Kalau kita kontrak. Itu. Terus takut kedatangan yang punya kontrakan lagi. Gimana Ustaz? Kasih sama laki ke dia. Hujan. Mana yang bayar kontrakan? Iya bu, maaf, uangnya suami saya. Ayo dong minta, ini bu nomor hati saya. Kuasa saya deh, mau takut video call gak apa-apa. Udah gampang. Listrik bunyi, ambil handphone. Saya masuk WhatsApp pakai voice note. Kenerin aja di situ, teleponnya. Kenapa ya? Dan apa aja situ? Ngomong bang, matokan gitu aja udah. Mereka dia bilang kemarin, jangan jadi perempuan yang ambil kepusingan yang harus ditanggung sama laki. Kalau lakinya enggak berhak juga sebenarnya. Ya kalau seandainya lakinya udah masih tante juga nih, masih kita ngasih, masih kita juga pegang, taruh aja. Kalau nggak gampang ini, taruh lemari, taruh kotak, pokoknya itu sebab gue nggak megang, lu nggak megang. Pokoknya kalau gue butuh gue ambil. Taruh lihat masih ada apa nggak saya di situ. Udah gampang tuh. Dia punya kotak, punya kaleng, taruh semua duit itu di situ. Ntar anak mau bayaran, gua ambil, mau belanja, gua ambil. Ntar tinggal yang cek masih ada enggak duitnya. Dan gampangnya istri ngomong aja. Setiap mau ngambil duit, mau kan hal kecil. Nih bayaran nih ya, gua ambil. Pokoknya lakinya bilang, udah sih dari situ ambil aja kan. Ngomongin. Bang bayar listrik ya, bang bayar kontrakan ya. Ngomongin terus, biar dia tahu kita nggak pakai buat apa-apa. Habis itu dia nggak bakal bisa dulu, udah bisa aja kan. Gua tahu ngomong semua. Benar kan? Jadi kalau seandainya kadang-kadang yang bikin lagi curiga kan nggak ngomong, tahu-tahu udah nipis aja. Ini yang jadi bahan perdebatan dulu. Merasa kemarin gue baru naruh duit udah habis aja. Itu kurangnya perempuan di situ. Kalau dia bisa ngomong, dia bisa menepis tuduhan lakinya, dia bokek buat macam selesai. Dia tak pegang duit, taruh di situ deh bang. Dia buat kontrakan, dia buat anak kemarin bayar semua udah ambil bang, habis duit. Udah habis aja. Kan kemarin ngomong semua ngomong. Gue mau beli kilo 6.500 saya ulang. Nanggung ke 6.500 tak ambil cepat. Bilang naik nggak ada tuh nanti yang dibilang habis itu udah bisa dituduh malah gini enggak, ngomong aja. Saya selalu kita bilang jangan kita ini juga bikin diri kita tuh nggak bisa tertuduh oleh siapapun dengan kejujuran kita. Tata cara yang benar sholat tahajud semua sama dengan sholat subuh 2 rakaat. Yang penting waktunya itu kan ya habis sholat isya dan udah tidur. Setelahnya ngomongin itu tahajud lah. Hukum naruh emas anggota 5 orang. Tiap tanggal 5 kita bayar sesuai harga emas di tanggal itu. Dan setiap bulan tabungan 5 orang itu dibelikan emas batang. Nanti emas akan dikasih ke 5 orang yang nabung jika sudah sampai bulan kelima. Ada pribadi, maksudnya dari pertanyaannya kurang paham. Cuma yang Anda tanya adalah kalau seandainya masing-masing itu dikasih tiap bulan uang sendiri, kenapa nggak dilangsung? Dia nabung berlima. Maksudnya tabungan. Oh, arisannya jadi ini. Jadi bulan ini emas 3 juta, jadi 600 kasih 1 orang. Bulan depan beda lagi, naik 3 juta 200. Kira-kira yang lain merasa tergolongnya apa enggak? Dan permasalahan dari arisan begini. Ya ujung-ujungnya nanti ada yang tergolimi. Dia nggak gila, maksud lu kemarin patungannya 600 gue, karena 3 juta, pas gue lagi 3,5. Enak dia lu tuh. Berat yang gue sekarang. Kalau dia bilang, enggak, saya ada perjanjian, nggak ada yang dulu tuh semua ikhlas. Nggak ada ikhlas perjanjian, nggak ada. Saya nggak tahu rumah tangganya mana bisa renovasi rumah. Sampai habis rubuh, susah tuh. Ikhlas kita paksain gitu, nggak bisa. Ya kulunak injarafihi kulunak injarafihi naf'an. Bahwa kan setiap perjanjian yang ada sesuatu yang memberatkan bagi orang lain nanti jadi riba. Udah mendingan kita simpan aja ke orang selama 5 bulan 600 3 juta tabungan kita sendiri. Udah selesai. Kita bilang senang nabung emas atau segala macam. Kalau kita nabung sendiri bisa juga. Kan uangnya pas baru beli emas. Apalagi maksudnya daripada dengan cara-cara nabung yang kita kemungkinan nanti jatuh riba. Kalau udah lagi yang kita bilang emas sama perak itu lebih keras daripada yang lain peraturannya. Kalau suaminya ngotot nggak mau pegang duit dan nggak mau tahu kurang atau enggak gimana ya, kalau duit habis nggak usah kita lapar barang-barang aja.
Tanggal 1 dikasih duit, tanggal 25 habis nih, bang duit habis. Pokoknya gue gak mau tahu, lu yang megang duit, lu yang kurang. Yaudah bang, tanggal 26 besok gue makan siang, makan malam di rumah orang tua gue, lu di rumah malu dah. Sampai lu gajian lagi. Dah selesai, duitnya habis mau gimana? 5 hari rumah kontrakin kan jadi kos-kosan, biar dapet duit gitu. Wah. Makanya tadi kita bilang kan, kalau kita udah ngelakuin duitnya, kita transparan juga cara pemakaiannya, suami gak bisa nuntut. Kalau suami istilahnya masih ngotot, ya mohon maaf, berarti kita salah nikahin orang nih. Nah, orang udah duitnya habis, kita bilang semuanya kepake dengan apa yang dia mau, terus dia bilang nggak mau tahu, pokoknya segitu harus cukup. Ya udah, berarti bulan depan cara keduanya sama. Ya, masaknya jangan yang mahal-mahal. Nasi sama bumbu racik sebulan, ya Pak. Biar cukup Pak, biar cukup. Nah, masak telur 1 bulan. Yang 1 bulan usahain Bang 3 hari jangan habis. Gimana caranya begitu dah, pokoknya dah gitu. Oke, bumbu racik aja udah harapin. Atau enggak bikin sayur asem. Bikin sayur asem tuh bagi 3 hari, kuahnya hari Senin, isinya Selasa, jagung gerbol, udah tuh. Bagi-bagi begitu makanan biar cukup Bang, biar cukup gitu. Kita makanya ya, tadi kalau begini berarti salah hatinya tadi nih. Korupsi sama laki sendiri. Boleh nggak gimana caranya sih korupsi sama laki sendiri? Pokoknya setiap uang yang diambil tanpa ini bukan hak yang wajib, hati-hati. Mendingan ngomong dah, kecuali lakinya. Ada kita kadang-kadang bagian laki kita mau main. Ada laki yang bilang dong, mau apa aja pakai boleh ikhlas. Berarti emang jatahnya dia aja dan rezekinya dapat laki yang begitu. Kita yang nggak dapat laki begitu jangan nyontoh, jangan. Berarti laki kita sekarang kudu ini dia ngomong, berarti jangan nyamain. Terus temen gue biasa aja bang, jajan aja, beli aja. Lakinya pakai nanya, pakai nomor tuh lakinya dia, bukan laki lu kan. Nama disamain, udah dia itu lakinya dia. Jatahnya dapat rezekinya kayak gitu lakinya. Apakah dalam Islam, apakah keuangan dalam rumah tangga harus dikelola oleh suami? Kalau 70% istri yang kelola, maka boleh. Ini ya, intinya adalah istri mendapatkan apa yang telah diwajibkan oleh Islam sebagai haknya dia. Itu boleh minta, boleh dipegang langsung, boleh nanti dikasih kapan dia butuh, boleh. Tapi masalah pengelolaan secara umum, kita memang terbagi dua. Kita bilang tadi ada orang-orang pertama dan ada sama kayak gitu, semua duit dia. Semua duit dia, kalau dia mau butuh ambil, pegang. Ada duit yang udah disiapin, ada duit yang aneh-aneh di rekening misalnya gitu. Ini yang seharian udah disiapin di sini, yang mau gede-gede ada yang mana tinggal ngomong. Kalau emang itu kewajiban pasti dikasih. Gak ada tawar-menawar. Dan kewajiban gak boleh disimpan-simpan, ditahan-tahan. Ada yang gitu, ada yang enggak. Istri mau kelola yang wajibnya dulu berapa? Nih 5 juta kasih. Kalau ntar orang bilang boleh. Yang penting adalah suami nggak mencegah yang wajib buat istri nggak mengambil lebih dari yang kewajiban yang selesai. Mau gimana caranya boleh, mau dititipin ke kakak aja boleh. Suaminya nggak ngasih istri, ngasih langsung ke tukang sayur. Mbak nitip 2 juta nih, kalau bini saya kasih ambil, kasih aja udah gitu. Boleh. Yang mana yang disilahkan, yang penting kewajiban istri nggak ketahan. Istri nggak ambil lebih dari kewajiban, selesai. Lebih baik mana doa dulu atau pikiran? Kalau kayak sholat, pikir dulu baru doa. Pikir baru doa. Ada waktu-waktunya pikir, bagus selalu. Kalau suami ngutang, diam-diam. Kita sebagai seorang istri ngapain? Nonton TV. Itu ngapain? Mau bayarin utangnya nggak? Oh enggak. Aneh, suami aneh ternyata ngutang 10 juta. Mau bayarin? Enggak. Terus mau pusing? Nah, biarin aja. Datang orang ke rumahnya bapak ini ya, bapak ini ngutang segala macam, pak orang lagi mancing pak, samperin pak ini. Kasih tahu, nggak ambil kejar. Kan kita nggak jangan ambil pusing, kasih tahu aja. Gitu nomornya ini segala macam. Apa kayak? Maksudnya enggak. Karena kalaupun lagi ngutang apa segala macam, terkadang mohon maaf banget, ngutangnya kadang buat dia juga. Ada istri-istri yang suaminya nggak boleh ngutang, padahal ngutangnya buat dia. Dan secara nggak langsung, kadang-kadang dia yang mendesak suaminya buat ngutang. Pas dengar suami ngutang, dia pusing. Bang, pokoknya ini harus beli gini. Lakinya nggak mau pengen suami istrinya kepikiran. Dipinjam aja ke temannya 5 juta, dibeliin. Bininya tahu ada, girang aja dah. Ngobrol, namanya bininya teman-temannya ini, laki lu ngutang, tahu malah ibu 5 juta kemarin buat beli ini. Masa dia ngutang? Ya Allah bang, sampai ngutang, lu yang minta kemarin. Ngomong aja lah gue pakai Allah lagi sekarang. Gue tunjuk hidungnya nih. Ngomong ngapain sih pakai ngutang kemarin gue bilang gak ada duit. Gue bilang mau sekarang juga. Dan dengan ngutang baru istighfar. Jual barang lu
tahu, jangan bang sayang bang, nah kamu juga lagi. Maaf, udah biarin mau tak maafin segala macam biarin. Satu aja yang penting hak kita tak dikurangin. Laki mau utang bahasa kasar kita bahkan dengar sama guru kita mau kata laki lu malam jadi begal. Saat kita nggak tahu dia ngambil duit itu gara-gara ngebegal, kita nggak jadi haram. Bukan berarti kita nggak mau wasiatkan suami kita dan ngambil uang yang halal, bukan. Kasih tahu kita mau duit yang halal. Tapi kalau dia ngambil dengan yang haram, kita nggak tahu. Sebenarnya nggak perlu kita tahu. Justru kalau kita tahu banyak bang duit itu dari mana nih, alhamdulillah. Ya korupsi dikit lah di kantor gitu. Berapa ya 3 juta? Boleh dapat 3 juta kalau gope jangan dari kita. Kalau dia seandainya ngambil duit 3 atau 10 juta, kita nggak tahu itu korupsi, makan jalan-jalan sob. Akhirnya nggak tahu kan, itu urusan dia. Wasiatnya udah kita bilang ke rumah tangga bahwa duit yang halal, urusan dia mau urus lebihnya. Baik dia bilang kan, semua ada timbal baliknya. Kalau ada orang selalu ngaku, apa sih istri susah banget harus izin suami, apa segala macam persetujuan suami segala macam, karena surga kalian ada di dia. Karena kalian dia tanggung jawab. Makanya dia punya hak buat ngebatasin dan minta sesuatu. Tapi kalau kalian udah ngelakuin, dia ngelakuin yang haram, kita nggak ikut-ikutan, masuk surga masuk sendiri. Laki lu manggil jangan ditengok. Dengar gak kan? Saya tolongin, maaf mbak kenal. Kita masing-masing sekarang udah selesai. Tapi kalau laki mau masuk surga tanya, aku sendiri pinjam mana? Ada apa? Malaikat jawab di neraka, ya Allah panggil, kenapa dia bisa masuk neraka kalau laki dia di surga? Habis gimana kita di rumah dilantarin, gak ada yang jadi agama, kita gak dinasihati sekali lebih mah enak apa dia ngaji bini gak dipikirin. Kakinya bilang, tapi fasilitasnya enak ya Allah, rumah saya gede, mobil baru, motor ada segala macam. Benar gak? Benar kata bininya, kita dunia enak, tapi kita gak kenal Allah, gak kenal agama. Sampai kata Allah, wahai malaikat bawa dunia orang baru kenal anak bininya ke neraka dulu, bisa baru ke surga. Tapi nggak ada ceritanya istrinya dipanggil-panggil istrinya nih, temenin laki di neraka berani. Makanya dia bilang semua ada timbal baliknya. Ketika sekarang kita dikuasai atau di ada peraturan kita lah yang harus dengan persetujuan suami, di akhirat kita nggak perlu. Tapi ketika di dunia suami seakan-akan bisa ngelakuin sesuatu bahkan dengan persetujuan istri, sama di akhirat nggak bisa begitu. Jadi udah ada timbal baliknya, nggak perlu apa sih namanya kita ribetin gitu ya. Yang selalu kita bilang akhirat itulah yang jadi gambaran. Ini loh timbal baliknya dari Allah yang selama ini kita lakuin di dunia. Jangan dipusingin ya, suami mau utang, suami bilang kayaknya besok motor mau dijual dulu dah. Tinggal bilang aja terus nganterin anak gimana bang, gampang, ntar siap hari pakai ojek online dulu, udah tanggung jawab dia tuh. Gampang, ntar pinjemin motor orang tua dulu, biarin udah. Sekarang kita bilang tapi kan malu minjem motor saudara atau siapa macam, ya jadi. Jadi dia punya tanggung jawab, dia tahu kalau seandainya dia itu niatnya ngurangin kewajiban terhadap istri, maka urusannya. Tapi kalau memang ada pikiran yang lagi diusahakan buat ngatur rumah tangga ini, kayak aja dah. Ntar tadi kita bilang urusannya kalau kurang senang lagi di dunia dibalas di akhirat. Allahu a'lam. Mohon maaf panjangan. Sekali lagi kita ingatkan buat nanti malam acara yang punya waktu, ya silahkan buat hadir aja semuanya, keluarganya, kerabatnya, laki perempuan. Tidak ada tempat yang khusus dan minta doa. Mudah-mudahan Allah kasih lancar, Allah kasih mudah, Allah kasih berkah, Allah kasih cerah buat acaranya, jauh dari gangguan dan musibah dan ketidak enakan, dan mudah-mudahan apa yang kita niatin buat Nabi, buat guru-guru kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan ilmu kita ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Allah berikan segala macam doa dan hajat kita, memudahkan urusan kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah jaga para guru kita, keluarga kita, orang tua kita, kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala wabah serta musibah fitnah dunia dan akhirat. Dan Allah berikan kita dan mereka panjang umur dalam syarah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dapat husnul khatimah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.